Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Dewi. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita mau belajar tentang koloid. Oke, ada apa aja sih di koloid yang akan kita pelajari? Kalian akan mempelajari mengenai sistem koloid, sifat koloid, dan juga pembuatan koloid. Kita mulai ya. Pandemi virus COVID-19 telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan himbauan dalam upaya pencegahan virus corona, yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun. Sabun dan deterjen merupakan koloid. Mengapa sabun dan deterjen termasuk ke dalam koloid? Apa itu koloid? Apa saja jenis-jenis koloid? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, sekarang kita akan tahu dulu bagaimana ciri-ciri koloid. Kalian perhatikan, di sini ibu punya larutan, ya, yaitu adalah larutan gula. Kemudian ibu punya susu dan juga air dengan pasir. Coba kalian lihat, ya, dari gambar tersebut apa perbedaannya dari tiga gambar tersebut. Oke, yang pertama apa? Iya, jadi kalau kita lihat ya, yang pertama ini larutan itu dia tampak bening ya atau homogen. Kita bilang dia homogen. Kemudian koloid ya, koloid ini kelihatannya aja homogen. Kelihatannya homogen itu kelihatannya semuanya bersatu, padahal sebetulnya dia heterogen. Suspensi, nah suspensi mah udah jelas dia heterogen ya. Jadi heterogen di sini maksudnya kita bisa melihat dengan jelas pelarut dan juga terlarutnya. Apalagi sih perbedaannya antara larutan gula susu dengan air pasir ya. Kita cek. Nah, perbedaannya tadi kita udah lihat yang pertama bahwa larutan yaitu homogen, kemudian susu ini merupakan koloid ya. Susu itu dia heterogen ya, walaupun kelihatannya homogen sebetulnya dia heterogen. Kemudian suspensi, dia adalah heterogen. Dimensinya untuk larutan kurang dari 1 nanometer, koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian suspensi itu lebih besar dari 100 nanometer. Sehingga karena dimensinya sangat kecil, si partikel-partikelnya itu bisa tersebar merata. Ya. Untuk koloid, dimensinya itu sampai 1 sampai 100 dia cenderung mengendap. Kalau suspensi itu besar ya, lebih besar dari 100 sehingga dia bisa membentuk endapan. Kemudian kalau didiamkan, larutan, ya didiamkan dia tidak memisah, ya. Koloid juga sama, tidak memisah, tapi kalau suspensi dia memisah antara zat larut dengan pelarutnya. Untuk larutan, itu tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, ya. Uh, jadi kita walaupun kita sudah menggunakan mikroskop ultra untuk melihat partikel zat terlarutnya, kita tetap nggak bisa. Kenapa? Karena dimensinya itu sangat kecil, kurang dari 1 nanometer. Tapi kalau koloid kita bisa lihat ya dengan mikroskop ultra partikelnya. Untuk suspensi nggak usah pakai mikroskop ultra, pakai mata biasa juga udah kelihatan ya antara zat terlarut dengan pelarutnya. Kemudian larutan itu kalau kita saring dengan penyaring biasa, nggak bisa dia lolos ya. Kemudian kalau koloid, eh, pakai penyaring biasa dia lolos. Tapi kalau kita saring dengan penyaring membran, ya dia bisa tersaring. Untuk suspensi, nah suspensi kita bisa pakai penyaring biasa ya. Kita saring dengan penyaring biasa itu bisa. Kita bisa dapatkan zat larut dan juga pelarutnya. Itu ya. Jadi ciri koloid seperti itu yang membedakan antara koloid ya dari larutan dan juga suspensi. Karena cirinya tersebut ya, jadi koloid itu sifatnya ya ada di antara larutan dan suspensi. Jadi dia tuh ada di antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata koloid itu kelihatannya homogen, tapi sebetulnya dia heterogen. Nah, kalau di larutan kalian kenal istilah zat larut dan juga pelarut, di koloid kalian tidak mengenal istilah itu. Yang ada itu adalah fase terdispersi dan juga medium pendispersi.
Nah, fase terdispersi itu merupakan zat yang tersebar, karena kita bilang fase berarti fase zat itu kan ada padat, cair, dan gas ya. Medium pendispersi itu adalah zat yang mendispersi fase terdispersi tersebut. Nah, medium pendispersi juga sama, dia dalam bentuk fase ya. Jadi padat, cair, dan juga gas. Jadi kalau kita padu-padankan ya antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, itu tentunya akan menghasilkan jenis koloid yang banyak ya. Nah, kita bisa menggolongkan jenis-jenis koloid itu menjadi 8 jenis koloid. Kita akan bahas yang pertama ya. Jadi kalau zat terdispersinya itu berupa cairan di dalam medium pendispersinya gas, ya, cair dalam gas, itu namanya adalah aerosol cair. Contohnya kabut, awan. Kemudian kalau ada padatan di dalam gas, itu namanya adalah aerosol padat. Contohnya itu asap, debu, ya makanya kita mata itu kalau kena asap kadang suka kelilipan, ya kan? Di situ ada zat terdispersinya adalah padat. Kemudian kalau zat terdispersinya gas, ya, di dalam cairan, kalian pikirkan gas di dalam cair, yaitu adalah buih, ya kan? Contohnya busa sabun. Kalau dicair di dalam cair, ya namanya adalah emulsi. Contohnya susu, minyak ikan, santan. Kemudian kalau ada padat, sesuatu yang padatan di dalam cairan, ya, di dalam cair, itu namanya adalah sol. Contohnya tinta, cat, sol emas. Ada lagi kalau dia gas, ya, di dalam padat, itu namanya adalah buih padat. Contohnya batu apung. Kemudian kalau cairan di dalam padat, cair di dalam padat, ya, itu adalah namanya emulsi padat, contohnya mutiara. Kalau padat di dalam padat ada enggak? Padat di dalam padat, itu namanya adalah sol padat. Contohnya gelas warna intan. Kemudian kalau gas di dalam gas, gas di dalam gas itu tidak bisa menghasilkan koloid karena gas di dalam gas itu adalah homogen ya, jadi dia adalah larutan. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan fase terdispersi dan medium pendispersi dari koloid berikut ini. Ada semir sepatu, roti, kabut, buih, dan juga darah. Kita cek satu persatu. Untuk semir sepatu itu merupakan sistem koloidnya, itu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya itu adalah cair. Hal ini dibuktikan dengan cara mengeringkan setetes semir cair tersebut. Setelah semir cair tersebut kering, akan terdapat serbuk padatan hitam. Roti bakery merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat. Kabut itu merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Buih merupakan sistem koloid dengan fase terdispersinya itu adalah gas pada medium pendispersinya cair. Darah merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Oke, demikian tentang sistem koloid.